Wanita yang bernama Greta ini baru saja tiba di rumah keluarga kaya raya untuk menjadi pengasuh anak. Ia sangat kagum melihat rumah yang begitu besar namun heran karena rumah tersebut sangat sepi. Tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Malcolm yang mengirimkan bahan makanan setiap minggunya ke rumah ini. Hi there. He's so stupid. Okay, I'm Malcolm, by the way. Hi. Beberapa saat kemudian datang pemilik rumah tersebut yaitu Ibu Hellsayer dan memperkenalkan diri pada Greta. Setelah itu, Greta pun dibawa untuk diperkenalkan pada Mr. Hellsayer dan anak yang akan diasuhnya. Namun di luar dugaan, anak tersebut bukanlah bocah manis dan imut seperti biasanya, melainkan sebuah boneka yang bernama Bram. Greta pun tertawa saat melihat boneka itu dan mengira jika ini adalah sebuah candaan. Setelah melihat wajah serius mereka berdua, Greta pun menyadari jika hal ini adalah serius. Ia pun diberitahu oleh Ibu Hellsayer cara merawat anak tersebut mulai dari membangunkan pagi, mengganti baju, membacakan buku dengan keras serta memainkan musik. Sebelum pergi, pemilik rumah menitipkan boneka yang bernama Bram tersebut kepada Greta agar selalu menjaganya dan jangan pernah meninggalkannya. I'm sorry, I'm a bit off today. It's be good to him and he'll... I'm so sorry. Setelah pemilik rumah pergi, Greta pun mulai beraktivitas namun saat melihat boneka tersebut ia pun merasa takut kemudian menutupnya dengan buntelan kain. Saat malam, ia terbangun karena mendengar dari tengah rumah. Saat memeriksa boneka Bram, ia pun kaget karena kain penutupnya sudah tergeletak di lantai. Karena panik ia pun membawa Bram lalu melemparkannya ke sebuah kursi goyang. Setelah itu, ia pun kembali terbangun di tengah malam dan kembali mendengar suara dari ruangan. Greta pun bangun dan memeriksa ruangan sampai akhirnya berada di depan lukisan dan inilah yang terjadi. Ternyata itu hanya sebuah mimpi. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang sayur bernama Malcolm datang mengantarkan makanan ke rumah itu. Greta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya tentang boneka Brahms. Malcolm kemudian bercerita bahwa Brahms, anak keluarga Hellsayer, sudah meninggal 20 tahun lalu akibat kebakaran di rumah ini. Setelah insiden tersebut, boneka porselen Brahms digunakan untuk mengobati kesedihan orang tuanya. Untuk menghibur Greta, Malcolm mengajaknya berkeliling kota pada malam hari, dan Greta pun setuju. Okay. Yeah. Namun, setelah selesai mandi, Greta terkejut karena rambutnya mendadak terpotong, dan baju yang hendak ia pakai untuk pergi bersama Malcolm tiba-tiba menghilang. Tidak hanya itu, seluruh pakaiannya di lemari juga lenyap tanpa jejak. Ketika mencoba mencari, Greta memeriksa loteng, tetapi tangga loteng tiba-tiba terangkat sendiri dan terkunci. Ia pun terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, Greta menemukan sebuah album foto keluarga yang berisi foto Brahms saat masih kecil. Secara aneh, tangga loteng turun dengan sendirinya setelah itu. Ketika kembali ke kamar, semua bajunya telah kembali, tetapi dalam keadaan berantakan. Rasa penasaran membuat Greta kembali ke kamar boneka Brahms. Di sana, ia terkejut melihat boneka itu sudah terduduk di atas kasur, dengan secari kertas berisi 10 aturan yang harus ia patuhi. Greta ketakutan dan berlari ke kamarnya. Tak lama, telepon berdering, dan terdengar suara anak kecil memanggil namanya, mengajaknya bermain. Lebih mengagetkan lagi, ada sosok misterius berdiri di depan kamar Greta dengan suara yang sama seperti di telepon. Sosok itu meninggalkan roti sandwich, favorit Greta. Sejak kejadian itu, Greta mulai mematuhi aturan yang tertulis, seperti mengganti pakaian boneka, memainkan musik keras, dan membacakan cerita untuk Brahms. Ketika Malcolm kembali beberapa hari kemudian dan mengajaknya keluar, Greta menolak karena aturan melarang meninggalkan Brahms sendirian. Namun, rasa penasaran Greta memuncak. Ia meminta Brahms menunjukkan tanda jika benar ada roh di dalam boneka itu. Saat Greta meninggalkan boneka di kamar, ia mendengar suara langkah kaki. Ketika pintu dibuka, boneka itu sudah berpindah tempat. Malcolm yang melihat hal ini memutuskan untuk bermalam di rumah untuk menemani Greta. Malam itu,
Hubungan mereka semakin dekat, tetapi alat musik mendadak menyala keras, dan boneka Brahms terlihat duduk di depan alat tersebut. Malcolm mendesak Greta meninggalkan rumah itu karena menduga ada kekuatan jahat di sana. Ia menceritakan bahwa Brahms kecil pernah bermain dengan seorang gadis bernama Emily, yang kemudian ditemukan tewas mengenaskan tak jauh dari rumah ini. Saat polisi datang untuk menyelidiki, rumah itu kebakaran, dan Brahms dinyatakan tewas. Ketegangan memuncak saat mantan pacar Greta, Cole, tiba-tiba muncul di rumah. Ia pun membujuk Greta agar kembali bersamanya. Malcolm yang berada di sana terlihat khawatir dengan Greta hingga ia pun tidur di mobil karena takut terjadi sesuatu kepadanya. Karena kesal dengan kedatangan mantan pacarnya, Greta pun berbicara pada boneka Brahms agar membantu mengusirnya. Dan saat malam, inilah yang terjadi. Cole marah karena tasnya dipenuhi bangkai tikus, menyalahkan Greta, dan menghancurkan boneka Brahms. Give me the doll. No. Give me the doll. Namun, sesaat kemudian, terdengar langkah kaki dari dalam tembok. Sosok Brahms dewasa, dengan luka bakar di wajah, keluar dari cermin dan menyerang Cole hingga tewas. Greta dan Malcolm mencoba melarikan diri, menemukan ruangan tersembunyi di balik tembok tempat Brahms tinggal. Di sana, Greta menemukan boneka yang diberi baju dan rambut potongan miliknya. Surat dari keluarga Hellsayer menyatakan bahwa mereka akan bundir dan menyerahkan Greta sebagai teman bermain Brahms. Dalam aksi nekat, Greta memerintah Brahms untuk tidur, berpura-pura mengendalikannya. Ketika Brahms menurut, Greta mengambil kesempatan untuk menojosnya. No, Kirsten. Ia berhasil menyelamatkan Malcolm, dan mereka pun meninggalkan rumah itu. Di akhir film, terlihat bahwa Brahms masih hidup dan sedang memperbaiki boneka porselen yang hancur, mengisyaratkan teror belum berakhir.